Saya mau kasih tahu, saya sudah kenyang dengan kepetualangan raja-raja atau sultan palsu. Bukan di NTT, di Indonesia. Saya tangani itu. Saya tidak bisa omong berapa banyak yang baik, berapa banyak yang tidak baik. Tetapi banyak palsu. Dan saya rasa itu motivasi buat mereka punya kehormatan kan, cepat naik, dan juga untuk uang. Saya mau kasih tahu, saya sudah kenyang dengan kepetualangan raja-raja atau sultan palsu. Bukan di NTT, di Indonesia. Saya tangani itu. Saya tidak bisa omong berapa banyak yang baik, berapa banyak yang tidak baik. Tetapi banyak palsu. Dan saya rasa itu motivasi buat mereka punya kehormatan kan, cepat naik, dan juga untuk uang bisa dapat dari pemerintah. Saya heran kalau dia dapat dari pemerintah. Selama saya ini, saya semua atur sendiri. Tidak ada dari pemerintah. Belum ada dari pemerintah. Bapak Raja Leo, tadi kan Bapak Raja Leo singgung tentang kemungkinan ada raja-raja palsu, kerajaan-kerajaan palsu yang akan muncul. Oh, seperti itu. Pasti ada. Dan untuk di Kupang ini bagaimana? Di bukan Kupang, di wilayah Nusa Tenggara. Mereka tidak boleh diterima, tidak boleh diakui. Ya, mereka tidak punya bukti yang cukup, bukti otentik yang cukup, silsilah dan riwayatnya, bukti-bukti yang saya pikir paling sedikit harus ada dokumentasi foto-foto. Saya kumpul foto-foto dari orang tua, dari ini bapak sebentar masih bisa bikin foto, ya, karena itu yang menentukan ya keaslian ya, dari satu program. Kakak Miki punya pikiran bahwa pemerintah harus mendata wilayah-wilayah kerajaan, termasuk raja-raja dan sebagainya. Mestinya pemikiran Kak Miki bagaimana untuk bisa yang bisa membuktikan dia ada bagian dari kerajaan atau besar dari kerajaan, dan dia punya wilayah kekuasaan. Di situ dia punya amaf, di situ dia punya meo amaf dan temukung. Dia minimal dia harus sudah bisa dapat menunjukkan beberapa kriteria yang ada yang bisa dijelaskan. amaf itu dia adalah salah satu bagian ketua dari kerajaan yang disebut dengan meo amaf. Amusif. Kemudian Yang kedua adalah meo. Meo artinya dia adalah salah satu panglima di istana. Prajurit. Ya, tapi dia tertingginya adalah panglima. Kemudian dia punya amaf juga. Ameo itu yang disebut dengan ameo. Ada 4. Jadi 4 ini yang menggerakkan roda penggeraknya birokrasi panglimanya beliau. Itu dia juga harus dapat menunjukkan 4 meo. Setelah itu baru dia punya to atau masyarakat yang bilang to. Selain itu apakah harus ada juga dokumen pendukung dan sebagainya? Jauh lebih jelas karena kita lihat beliau punya kewilayahan jelas. Di sini kita lihat dia harus dapat menunjukkan wilayah-wilayah seperti ini, wilayah kekuasaan. Contohnya setiap kefetoran itu kan ada. Setiap kefetoran Babau dia urutan nomor 1, berarti dia punya wilayah di sini. Iya toh? Yang kefetoran Amago Efeto dia punya wilayah nomor 2 di sini. Jadi dia harus bisa dapat menunjukkan kriteria-kriteria seperti
seperti ini sehingga bisa diakui dan paling tidak harus dapat pengakuan dari kerajaan tetangga itu minimal. Ya, betul. Pasti saling komunikasi dan kerjasama itu pasti ada. Bapak Raja Leopold, saya melihat juga ada bundelan buku ini. Ya. Kakak Miki, Miki. Kakak Miki, tadi kan Bapak Raja menyinggung soal munculnya raja-raja, bisa terjadi kemungkinan munculnya raja-raja palsu. Menurut pemikiran Kakak Miki sendiri bagaimana tentang raja-raja palsu? Bagi saya cara mediasinya raja-raja palsu dan konflik yang diakibatkan oleh raja palsu atau yang diakibatkan, maka itu dibutuhkan sebuah forum. Harus ada forum atau lembaga yang berkaitan dengan adat. Jadi artinya mesti harus ada forum ya yang dibentuk secara resmi untuk mengakomodir keberadaan raja-raja dan kerajaan ini ya. Setuju sekali. Contohnya seperti MKM itu nasional. Ya. Kalau mungkin kita di wilayah timur sini ada Forum Sejarah dan Budaya Timur. FSBT sudah terbentuk. Ya. Sudah terbentuk saat ini. Jadi itu kita harus melihat kembali dengan adanya bermunculan raja ini dari forum-forum tersebut yang mereka akan menelusuri. Dan dari situ, iya benar atau tidak, dan dari situ yang dilibatkan dalam lembaga-lembaga tersebut di situ adalah orang sejarawan. Dan paling tidak tahu, dan hampir semua juga dari keturunan yang berdarah biru semua, jadi Ada di situ ya, iya, forum itu. forumnya sangat. Ya itu kita harus kembalikan, kan harus minimal paling tidak seperti itu, sehingga lembaga yang berkaitan dengan adat istiadat untuk memediasi konflik tersebut itu yang kembalikan ke forum. Jadi harus ada lembaganya. Kebetulan di Pulau Timur sini kita sudah ada salah satu wadah atau lembaga yang disebut dengan Forum Sejarah dan Budaya Timur. Forum Sejarah dan Budaya Timur. Sejarah dan Budaya Timur ya. Bapak Raja Leo, apa yang Bapak Raja Leo harapkan dari adanya Forum Sejarah dan Budaya Timur Timur. ini? Apa yang harus mereka buat? Saya kegiatan forum saya support, saya dukung. Dan saya melihat forum ini ujung tombak ya untuk melestarikan sejarah dan budaya. Pemerintah, bukan bilang pemerintah tidak bisa, pemerintah punya urusan terlalu banyak sehingga mungkin dia sedikit lamban, ya, sehingga forum jadi partner dari pemerintah untuk menyelesaikan, mencari solusi untuk hal-hal yang begini, begitu. Dan juga pers, dia mengontrol, ya. Bapak punya tugas yang mulia, mau wawancara dengan saya. Ini juga menjadi alat kontrol untuk kita semua. Karena hidup dalam kepalsuan tidak bisa. Saya bukan kaget menaik kerjaan Tuhan ya. Saya dapat 20 atau 30 dalam 16 tahun. Apa itu? Raja Sultan Palsu. Dan ini karakter bangsa yang negatif. Mereka pendidikan tinggi, mereka bergelar, kita kepala pusing. Saya juga kebetulan bukan penasehat, badan pengurus pusat. Dan dari 10 yang senior, saya termasuk yang anak besar karena mungkin Raja Kristen satu-satunya Protestannya saya di dalam. Nah, sehingga kita itu sering kepala sakit dengan yang palsu-palsu. Bapak Raja Leo, menurut Bapak Raja
Kenapa bisa muncul raja-raja palsu itu? Kenapa? Mental, moral, kepetualangan, politik uang, cari sensasi, dan ya, kurang pendidikan. Minta maaf, kalau kita orang yang berpendidikan bikin itu 2 tahun. Macam di Jawa, Imperium Sunda ini. Akhirnya dipidanakan ke polisi. Ini bisa dipidana ya Bapak Raja. Jadi artinya Bapak Raja sarannya apa ke pemerintah supaya bisa melihat bahwa ini raja palsu, ini raja yang Ini pemerintah harus bertindak. seperti apa tindakannya Bapak Raja? Dia harus bertindak kalau ada kegiatan begitu, ya, itu harus ditegur. Saya mau contoh satu, saya yang tegur lebih dahulu soal satu kegiatan ya, yang saya tulis bahwa kegiatan ini tidak benar, apalagi di wilayah Kota Lebak. Ini adalah apa? Ilegal. Hah? Ilegal. Adalah ilegal. Kenapa Bapak Raja? Kenapa ilegal? Karena dia mau bikin kerajaan baru dalam kerajaan Kupang. Kalau Mental-mental orang sekarang kan beda, mungkin mereka punya pendidikan lebih tinggi dari ini bisa dipidana ya Bapak Raja. Jadi artinya Bapak Raja sarannya apa ke pemerintah supaya bisa melihat bahwa ini raja palsu, ini raja yang ini pemerintah harus bertindak. seperti apa tindakannya Bapak Raja? Dia harus bertindak kalau ada kegiatan begitu, ya, itu harus ditegur. Saya mau contoh satu, saya yang tegur lebih dahulu soal satu kegiatan ya, yang saya tulis bahwa kegiatan ini tidak benar, apalagi di wilayah Kota Lebak. Ini adalah apa? Ilegal. Hah? Ilegal. Adalah ilegal. Kenapa Bapak Raja? Kenapa ilegal? Karena dia mau bikin kerajaan baru dalam kerajaan Kupang. Kalau Mental-mental orang sekarang kan beda, mungkin mereka punya pendidikan lebih tinggi dari saya.